Jelekong merupakan salah satu daerah wisata budaya terkenal di Bandung. Kelurahan di Bale Endah ini memiliki tempat-tempat seni lukis dan rumah adat yang mempesona. Oleh karena itu, kampung ini dikenal juga dengan sebutan Kampung Pelukis di Bandung. Tempat ini juga merupakan pusatnya para tukang lukis, makanan khas Sunda, dan sentra pembuatan wayang golek. Banyak juga dalang wayang golek yang berasal dari kelurahan ini. Salah satu seni yang banyak digeluti dan menjadi ciri khas dari Jelekong adalah seni lukis. Sepanjang jalan utama Jelekong, kita akan disuguhkan ratusan kanvas pada kanan dan kiri jalan. Ada sekitar 20 galeri di sepanjang jalan ini. Bau cat yang masih basah langsung tercium saat kita memasuki kampung ini. Ada sekitar 600 pelukis yang menghasilkan karyanya di Jelekong. Setiap pelukis ini tentu memiliki ciri khas masing-masing dalam setiap karyanya. Hal ini tentu bukan hal yang aneh lagi bagi warga kampung pelukis di Bandung ini. Maiwan Budiman, usia 32 tahun. Kurang lebih 2 tahun ke belakang, ya pembangunan dari awal sampai sekarang. Kalau kampung lukisan Jelekong itu kurang lebih tahun 65 deh kayaknya. Tahun 65 dipelopori salah seorang pelukis namanya Bapak Odin. 6 tahun 65 lalu dipelajari sama pihak keluarga dan menyebar ke masyarakat. Itu booming-boomingnya tahun 90 sampai tahun 2000. Masyarakat banyak yang mengejar gitu, belajar lukis dan akhirnya ya bisa gitu. Terus kan Bali yang 30%-nya kepulauan yang ada di Indonesia seperti ya Pulau Jawa juga, Batam, Riau, Medan, Kalimantan juga masuk. Di Jelekong itu ada 2 kelas lukisan gitu. Ada lukisan yang bersifat industri, artinya diproduksi secara cepat gitu. Malah satu orang pelukis itu bisa menyelesaikan lukisannya dalam waktu cepat. Misalnya 1 hari bisa beres 1 lukisan ataupun 2. Itu ya yang bersifat industri. Ada juga yang benar-benar mereka itu berkarya dengan apik dan filosofi yang ada di dalam lukisannya itu sendiri. Dan untuk masalah harganya juga beda antara lukisan industri dengan lukisan yang benar-benar gitu, yang benar-benar serius itu lukisan gitu, yang syarat akan makna itu beda. Kalau lukisan industri di kisaran harga dari mulai yang terkecil harga 50.000 sampai 1 juta ke atas sudah ada. Cuman untuk lukisan yang pengkaryaan itu biasanya di atas 2 juta, 3 juta, 10 juta, malah ada yang 50 juta juga. Ada yang lebih juga malah. Beberapa lukisan khas dari Jelekong adalah lukisan tentang panorama pedesaan, adu ayam, buah-buahan, pacuan kuda, ikan koi, dan kereta kencana. Keahlian melukis pada penduduk Jelekong diwariskan secara turun-menurun dari seniman lukis Odin Rohidin. Dari Odin Rohidin inilah kemudian terbentuk kampung pelukis di Bandung. Saat ini, hampir sekitar 200 kepala keluarga di Jelekong yang bisa hidup bercukupan dengan produksi lukisan-lukisan itu. Harga lukisan dari Jelekong kebanyakan cukup murah, namun tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dengan lukisan mahal. Seringkali, pelukis Jelekong membuat lukisan dengan selera pasar. Karena itu, inovasi dan kreasi tetap menjadi modal utama dari para pelukis Jelekong. Dari lukisan tradisional sekarang ya kemarin aja tahun kemarin waktu sebelum lebaran saya bikin program buat 20 orang pelukis di Jelekong. Saya sengaja sekolahin di salah satu senario dengan pembimbing dari ITB 20 orang untuk
dibina, dididik secara akademisi gitu. Ya karena ya kita udah jadi tuntutan Jelekong sekarang emang harus siap maju gitu dalam pengkaryaan juga, karena kita ini desa udah dicap jadi desa pariwisata oleh pemerintah. Jadi artinya banyak turis-turis juga yang datang ke sini, yang turis itu mereka nggak semuanya awam lukisan, mereka banyak yang mengerti gitu, apa itu komposisi warna, terus komposisi pola itu seperti apa, dan aliran-aliran pun ya Jelekong harus bisa menguasai. Dan akhirnya ya saya sekolahin 20 orang di salah satu skenario, mudah-mudahan mereka yang 20 itu menjadi virus ke yang lain gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah gitu, selesai beres dan sampai pameran gitu. Nah, sebenarnya gimana ya, online nggak terlalu sih sebenarnya untuk saat ini ya, karena permasalahannya keawaman kita gitu. Jelekong ke teknologi itu juga menjadi faktor. Kebanyakan ya door to door, dan apa ya, karena Jelekong udah lama gitu, pasar juga udah terjadi lama sih sebenarnya. Ini paling itu ada padepokan itu pihak pesantren budaya namanya, itu direncanakan tahun berapa itu, tahun 2004 kalau nggak salah. Sampai sekarang belum beres, alhamdulillah beres. Dan ya harusnya sih pemerintah itu tanggap gitu, karena yang namanya masyarakat itu mereka sebenarnya apa ya, aktif sebenarnya ketika ada yang memberi komando gitu. Masyarakat itu ngikut sebenarnya ketika pariwisata terjadi di Jelekong. Masyarakat pasti mengambil bagian masing-masing. Oh saya mau usaha bikin apa, misalnya jual souvenir lah, yang jual ini berapa perputaran rupiah di Jelekong ketika pariwisata terjadi. Kenapa pemerintah nggak berpikir ke sana gitu? Karena di Jelekong itu selain dari lukisan banyak kesenian yang aktif, dari mulai pencaksilat itu juga banyak perguruan yang aktif gitu. Terus jaipongan, wayang golek, apalagi banyak praktisinya di sini. Terus singa tepok, calung, apa ada, kenapa nggak bikin kemasan gitu, kemasan buat ya sajian buat wisatawan. Karena terus terang aja ketika kita dicap jadi desa pariwisata ya kita membutuhkan fasilitas. Satu contoh gini, ketika datang misalnya tamu wisatawan yang dibawa travel atau apa 1.000 orang satu hari ke Jelekong, berarti banyak fasilitas yang harus dibangun. Harus ada rumah makan lah yang nyiapin makanan buat 1.000 orang, itu harus ada. Terus fasilitas pendukung yang lain seperti WC umum atau apa, dari kebersihan, dan ya itu perlu campur tangan pihak luar. Ya harusnya berharap pemerintah lebih serius, lebih konsentrasi. Walaupun ya kami juga menyadari bahwa pemerintah ya banyak urusan mungkin di kantor atau apa, tapi ya Jelekong juga nggak bisa dibiarkan kayak gini gitu. Harus percepat
percepatan pembangunan itu terus terjadi. Karena apa? Ketika pemerintah udah memberi cap kita jadi desa pariwisata, itu menjadi sinyal buat travel, dan banyak yang datang ke sini juga gitu. Dan kita sendiri sebagai masyarakat agak malu gitu, apa yang harus kita suguhkan, karena yang namanya informasi itu cepat menyebar. Ketika ada kekurangan ataupun kesalahan ataupun ketidakpuasan dari wisatawan yang datang ke sini, itu informasinya cepat menyebar. Dan kita sendiri sebagai masyarakat agak gimana gitu. Ya, sangat-sangat diperlukan. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan.